Selamat malam. Eh, kita masuk ke materi di mana CRUD 1, 2, 3, 4 yang sudah kita buat kemarin itu, dan kemudian kita sudah import tabel customer ke database inventory yang ada di server 000webhouse.com. Nah, sekarang kita akan coba upload file daripada CRUD 1, 2, 3, 4, dari mulai cara menampilkan, kemudian cara mengentry data customer, kemudian update data customer dan delete data customer yang ada di localhost, kita upload ke server 000webhouse.com-nya gitu. Jadi memindahkan, sebenarnya proses hanya memindahkan dari lokal ke ke server 000webhouse.com gitu. Sampai nanti di pertemuan nanti kita akan bahas lagi balik ke gimana caranya subversion. Jadi kita edit di lokal atau menambahkan file dari lokal, kemudian bisa langsung push ke server SQL 000webhouse.com. Baik, kita mulai. Sekarang kita akan lihat kembali, flashback kembali ini halaman. Jadi kita kemarin tuh sudah membuat di CRUD 1, 2, 3, 4 itu halaman untuk menampilkan data customer ini, data customer. Yaitu nama alamatnya adalah list_data_customer.php. Kemudian kita sudah buat juga halaman entry data. Nah, ini halaman entry datanya, ada textbox, text area, textbox, simpan data. Lalu kita back lagi, ada halaman update-nya, kita ubah lagi. Nah, ini ada halaman update-nya, kemudian ada halaman hapusnya. Ya, kemarin kita sudah tambahkan kalau hapus muncul dulu pesan apakah mau dihapus atau tidak gitu. Ini di localhost. Nah, kalau kita lihat di sini alamatnya adalah localhost kemudian belajar web. Berarti sekarang kita akan coba pindahkan semua file yang ada di folder belajar web itu ke server 000webhouse.com. Sekarang kita buka Explorer-nya, lalu masuk ke D, masuk ke SMPP, masuk ke htdoc, masuk ke belajar web. Ini adalah semua file yang kita punya. Yang kita mau ambil aja nih, list data customer, entry data customer, update data customer, sama delete data customer. Tuh, hanya 4 file ini saja. Sama connection. Nah, nih folder connection saya lupa. Sama folder connection gitu. Nah, sekarang kita coba upload ke servernya. Nah, caranya seperti ini. Berarti kita masuk ke buka tab barunya di browser, kemudian masuk ke 000webhouse.com. Kita login, sign in. Tuh. Ingat, sign in-nya pakai email Google ya, atau account yang sudah didaftarkan ya ke 000webhouse.com. Nah, sekarang pilih ini, quick action-nya, lalu pilih ke manage website. Tuh, manage website. Nah, nanti muncul kontrol panelnya atau cPanelnya, masuk ke menu tools, lalu pilih file manager. Ini hampir sama dengan materi ada di CRUD 5 ya, tentang bagaimana cara membuat hosting gratisan. Lalu upload, nanti muncul file manajernya. Tuh. Nah, semua halaman web itu disimpan di root dokumen. Root dokumen itu berarti dia adalah rootnya untuk dokumen PHP yang kita punya. Dia adanya kalau di lokal itu di XMPP htdoc.
Sedangkan kalau di servernya dia di public HTML. Berarti kita klik 2 kali public HTML-nya sampai terbuka halamannya. Nah, kita akan pindahkan semua file yang ada di sini. Ini ada 1 2 3 4 5 sama folder 1 ya, jadi 4 file PHP dan 1 folder connection ke dalam sini public HTML. Nah, caranya gimana? Nih, pilih ini, upload files ya, jadi pilih simbol yang tanda panah ke atas dengan ada awannya atau cloudnya, klik. Nah, nanti muncul ini, upload files will be uploaded to public HTML. Kemudian select file tuh, kita masuk ke htdoc, kemudian pilih belajar web. Nah, kita pilih nih connection, tekan tanda kontrol ya, tekan tombol kontrol. Jadi kalau ingin memilih satu persatu, tekan kontrol. Sudah ditekan kontrolnya, lalu klik lagi delete data customer, klik kembali entry data customer, klik kembali list data customer, dan terakhir klik kembali update data customer. Nah, kalau sudah di open tuh. Nah, tapi terkadang ini yang foldernya nggak mau ya, kita coba upload belakangan ya. Upload 1 2 3 4. Nah, tuh 1 2 3 4. Berarti di sini folder apa namanya, folder connectionnya tidak terupload nih. Sebenarnya ada cara lain, yaitu ini semua file yang kita mau upload tuh di zip dulu, nanti baru diekstrak di sana gitu. Nah, untuk sementara kita ini klik connectionnya, kemudian copy nama filenya connection, lalu di sini ada pilih new folder, klik new folder tuh, lalu paste, kemudian create tuh. Jadi sudah ada folder namanya connection, lalu diklik 2 kali. Nah, di sini di dalam folder connection ada koneksi, ini kita upload. Di sini kita upload, masuk ke connection, pilih koneksi, upload tuh, hilang. Nah, sekarang kita lihat di sini apa namanya, kalau kita perhatikan file koneksi ini bisa kita buka nih tuh. Ini adalah list PHP atau listing program dari bahasa pemrograman PHP untuk koneksinya ya. Di sini kan hostname-nya adalah localhost, biarkan saja, jangan diubah. Nah, database koneksinya ini inventory kita rubah sesuai dengan nama database yang ada di server. Gimana cara ngubahnya? Kita kembali ke control panel, masuk ke database manager. Nah, di sini nanti tuh yang sudah tadi kita bikin di CRUD 6 ya. Nah, nama database-nya kita ganti, kita copy ini. Terus ini kita ganti yang inventory jadi ID sekian underscore inventory. Nah, username-nya kan yang di sini kan root, kita ganti lagi jadi ini ID sekian DPF. Nah, passwordnya tadi kita isi dengan P besar Akeong SSW0FD 2021 tuh. Jadi antara localhost sama server 000webhost.com itu berbeda apa namanya, nama user database dan nama database serta passwordnya gitu, diubah sesuaikan sama persis dengan yang kita bikin tadi di awal untuk di CRUD 5 ya. Jadi nama hostnya, nama usernya, nama databasenya sesuaikan. Nah, kalau sudah di save tuh, save. Nah, bisa juga pilih save and close itu. Sekarang kita balik ke public HTML. Nah, kalau sudah kita tes nih,
si list data customer.php. Nah, caranya gimana? Cara ngebukanya adalah di sini berarti kita ketik nih website koe 1979.000 web host app.com garis miring list underscore data underscore customer titik php lalu di enter. Nah, di sini ada keterangan nih uncode error call to undefined function MySQL pconnect tuh. Dia adanya di halaman koneksi PHP nomor 9. Nah, ini biasanya kalau kayak gini berhubungan dengan versi PHP-nya. Coba kita lihat di sini. Dia versi PHP-nya versi berapa ya? Bisa dirubah nggak ya? Konsep kalau yang berbayarnya kita bisa tentukan sendiri versi daripada PHP-nya. Dia ada di menu apa ya? Website setting general. Nah, ini untuk yang kalau kita pakai third party application atau aplikasi pihak ketiga seperti WNSCP untuk ngupload. Nanti kita coba gimana caranya upload tapi tidak menggunakan file manager yang ada di 000 application. Nah, ini dia 72 nih. Tuh nggak kedetek nih PHP versionnya tuh. Coba kita ganti ya. Change PHP version kita ganti jadi 56 saja yang stabil standar yang digunakan banyak orang. Jadi tidak menggunakan versi terbaru. Tuh, sekarang sudah berubah nih current versionnya jadi PHP 56 gitu. Coba sekarang kita refresh ya. Refresh. Nah, sudah berhasil. Sudah muncul gitu. Jadi makanya tadi saya bilang terkadang ada beberapa kesulitan atau rintangan yang akan kita temui ketika kita membuat aplikasi gitu. Apalagi kalau misalkan kita bikin aplikasi udah dari lama gitu. Sedangkan server-server terbaru sekarang biasanya pakai PHP versi yang sudah terbaru 72. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ubah. Kayak tadi nih, saya ulangi lagi di sini untuk merubah. Nih, saya kembalikan lagi ya. Saya kembalikan lagi ke versi terbaru 74 ya. Tadi awalnya 72 ya. Tuh. Nih awalnya PHP versinya 72. Nah, kalau saya tetap pakai wizard Dreamweaver, kelemahannya adalah dia ada beberapa library atau beberapa fungsi yang tidak dikenali. Contoh kayak gini nih, uncode error call to undefined function MySQL pconnect. Ini banyak sekali fungsi-fungsi yang memang sudah tidak digunakan lagi oleh PHP versi terbaru 72. Nah, biasanya kalau kayak gitu yang saya lakukan adalah saya ubah versi PHP-nya. Nah, kita lihat di sini tadi ada di menu, saya balikin lagi ke depan ya. Berarti ada di menu website setting, pilih general. Tuh kalau statistik nanti beda lagi. Dia adanya di menu general. Lalu pilih PHP versionnya. Kita ganti PHP versionnya jadi yang 56 yang standar. Stabil yang di bawah 7. Nah, kalau di sini kita refresh kembali, berarti sudah tampil. Tampilannya sama persis dengan yang di localhost tadi. Tuh. Datanya sama persis. Ini adalah versi lokalnya, sedangkan ini adalah versi yang sudah online-nya. Misalkan saya klik entry data, dia juga masuk ke entry data. Kemudian kalau saya tambah satu misalkan G namanya M F namanya adalah
Muhammad Faiza Alfariski Ferdiansyah. Alamatnya Kota Bumi, kotanya Tangerang, kemudian emailnya yeza@gmail.com, teleponnya 0812 284 67, kemudian faxnya 021 23 467. Simpan. Nah, di lokal kan kesimpan nih. Tuh, kita lihat di SQL log saya juga, kalau saya refresh dia kesimpan. Cuma ketika di upload di luar, di server yang sudah online di websiteku 199.000.000 ini nggak ada, karena memang terpisah. Kalau ini kan masih di localhost, ini sudah online. Nah, sekarang kita coba tambah di sini. Berhasil nggak simpan? Samakan datanya Muhammad Faiza Alfariski Ferdiansyah, Kota Bumi, kotanya Tangerang. Nah, emailnya Yeza, teleponnya 0812, kemudian faxnya saya simpan. Data tulang for telepon. Data tulang for telepon. Teleponnya, dia pakainya itu ya, integer. Coba kita cek di sini. Kita masuk ke home, kemudian pilih tools, kemudian pilih database manager, kemudian masuk ke PHP My Admin, kemudian kita lihat struktur tabel dari si customer. Nah, kita lihat strukturnya. Kenapa teleponnya? Kebanyakan. Ini tadi keterangannya apa? Teleponnya ini 11, faxnya teleponnya jangan 11. Ini kita edit. Jadi telepon ya, berarti bukan 0812. Salah. Ya, ini kita bikin 20 deh. Save. Ini pasti nggak simpen tadi. Bukan, nggak simpen semua. Di refresh. Tuh. Kelebihan 1 ya. Oke, nggak apa deh. Sekarang kita refresh yang ini. Kita simpan. Nah, datanya baru kesimpan tuh. Nanti di sini berubah juga nih, kesimpan. Kita browse. Tuh, masuk MAF Muhammad Faiza gitu. Kalau diedit pun sama. Misalkan diganti nih, tadi yang Faiza kita ubah, terus Kota Bumi tambah kali depannya Puri. Kota Bumi, update data. Nah, di sini sudah bertambah Puri Kota Bumi gitu. Nah, sekarang berarti semua ini tadi yang di lokal ya. Sekarang kita ubah yang di sini deh. Puri Kota Bumi, Puri. Itu berubah. Nah, sekarang kita punya versi localhost-nya sama versi yang sudah online-nya gitu. Gimana, gampang kan? Gitu. Selamat mencoba ya. Gitu. Terima kasih.